Halo semuanya, balik lagi sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman, ini belum aja selesai ya perkara ijazah Pak Jokowi yang terus-menerus dipermasalahkan oleh Roy Suryo CS. Kali ini ada yang mempermasalahkan Mas Gibran dengan menggugat sebanyak 125 triliun. Dan gugatan ini berhubungan dengan ijazah SMA-nya Mas Gibran. Nah, ini kayaknya Roy Suryo CS senang banget nih ada yang mempermasalahkan Mas Gibran mengenai ijazahnya. Karena mempermasalahkan ijazah Mas Gibran itu adalah salah satu agenda yang akan dilakukan oleh Roy Suryo CS. Bukan akan lagi, sebelumnya juga sudah mempermasalahkan ya teman-teman. Cuman kan ada pengakuan langsung dari tipanya, dia itu akan mempermasalahkan ijazah Mas Gibran. Nah ini kan ada yang menggugat teman-teman. Jadinya ya itulah satu circle. Jadi orang-orang yang mempermasalahkan Pak Jokowi, kemudian Mas Gibran, yaitu orang-orang yang memang sakit hati, bisa disebut seperti itu. Orang-orang yang memang benci ya. Apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi ataupun keluarganya ya dianggap salah terus. Di framingnya negatif terus gitu teman-teman. Dan hal ini pun tentunya mendapat banyak respon ya. Dari netizen, kemudian dari influencer dan yang lainnya. Bahkan ini ada pernyataan yang sangat menarik dari teman seangkatannya Mas Gibran sewaktu kuliah. Ini harus kita tonton teman-teman, karena selain mengenai Mas Gibran ada juga mengenai Rizal Padilla yang dinilai memprovokasi, cari-cari kesempatan ya di tengah-tengah hiruk pikuk demo ya ataupun kerusuhan demo teman-teman. Oke, kita langsung saja lihat videonya. Dalam undang-undang pemilu itu dipersyaratkan seorang wakil presiden atau presiden sekalipun harus minimum tamat SLTA alias SMA atau sederajat. Nah, wakil presiden ini tidak punya ijazah itu. Nanti Pak, mau di penjara, mau di luar penjara, next yang akan kami bongkar ijazahnya Gibran Raka Buming Raka. Dengarkan tuh baik-baik. Salah satu agendanya Tifa CS. Sudah ada bahan-bahannya. Alasan pendidikan SMA, Mas Gibran digugat 125 triliun. Padahal pernah sekolah di luar negeri. Ini yang gugat otaknya di mana ya? Mas Gibran itu punya ijazah dari luar negeri. Tapi sama dia digugat 125 triliun. Masalah ijazah Pak Jokowi kemarin belum selesai. Masalah demo belum selesai. Nah, ini muncul lagi masalah baru. Kalau kayak gini terus, negara kita kapan maju? Kita sebagai rakyat kapan berpikir majunya? Kalau terus-terusan disuguhi isu yang nggak jelas. Tapi sebenarnya udah kelihatan. Yang sering munculin isu nggak jelas ini dari pihak mana? Ya dari pihak barisan sakit hati. Terutama ternakan onta. Mereka nggak terima capresnya kemarin gagal saat pemilu. Makanya mereka terus menyebar hoax. Ijazah palsu lah, tuntutan ke Mas Gibran 125 triliun. Gara-gara ijazah Mas Gibran dari luar negeri. Ini kan semua nggak masuk akal. Kalau teman-teman masih ingat dulu ketika Mas Gibran diundang oleh Mbak Nana ya. Mengenai foto wisuda, kemudian mengenai ijazah yang dipermasalahkan. Mas Gibran sendiri itu mengundang pihak-pihak yang ingin melihat ijazahnya secara langsung. Itu ketika Mas Gibran sebelum menjabat menjadi wakil presiden, teman-teman. Ada videonya banyak berseliweran di sosial media. Bahkan Mas Gibran membawa ijazahnya itu ke kantornya ketika menjabat sebagai wali kota Solo dulu, teman-teman. Tapi ya itu, yang membenci tetap aja memframing terus-terusan. Diktinya gembus juga. Kenapa bisa ijazah S1 kok SMK? Tapi itu nanti ada di buku Jokowi San. Black paper tanpa mushroom. Aku mau nambahin soal gelarnya Mas Gibran. Jadi di luar negeri itu untuk pendidikan setara strata 1 atau S1 itu gelarnya cuma ada 2.
BA or BS. BA itu Bachelor of Arts, biasanya untuk ilmu-ilmu terapan. Contohnya kalau kamu lulusan komunikasi, marketing, gelar kamu adalah BA, Bachelor of Arts. Tapi kalau BS, Bachelor of Science, itu kalau kamu lulusan ilmu-ilmu pasti. Contohnya kamu lulusan ilmu kimia, fisika, itu gelar kamu adalah BS, Bachelor of Science. Nah, kalau di Indonesia kan banyak banget gelar. Ada SH, SHUM, SKOM, macam-macam. Kalau di luar negeri itu cuma ada 2. Either BA atau BS, Bachelor of Arts or Bachelor of Science, tergantung jurusan apa yang kamu ambil. Aku bikin video ini karena jiwa forever student aku bergetar. Aku sama Mas Gibran kebetulan satu alma mater, kami dari kampus yang sama, MDIS Singapura. Dan yes, kami memegang ijazah dari kampus luar negeri, karena memang MDIS punya kerjasama sama beberapa kampus yang ada di Inggris. Nah, aku sakit hati juga dong dibilang ijazah dia palsu, sedangkan aku juga punya ijazah yang sama gitu. Kami kuliah beberapa tahun, terus tiba-tiba udah lulus, ijazahnya diragukan sama orang-orang yang gak tahu justru sistem pendidikan di Singapura tuh kayak apa. Sakit. Kalau palsu kan harusnya dipermasalahkan dari awal waktu pendaftaran. Ya biasa, makanya kan tak bawakan ijazahnya, dibawa sendiri kan, aja gue hilang film. Sorry teman-teman, tadi disebutnya teman sealma mater. Saya nyebut tadi teman seangkatan ya. Nggak tahu seangkatan, nggak tahu enggak, tapi yang jelas teman sealma mater. Tadi memberikan pernyataannya ya tentang ijazahnya mereka. Background pendidikannya Gibran Rakabuming ini gimana sih? Kok dia lulusan MDIS, tapi kok di ijazahnya ada kampus dari UK, ada kampus dari UTS juga. Ini gimana, Bim? Kita bisa lihat dari websitenya MDIS langsung. MDIS itu memang bekerja sama dengan beberapa university partner yang ada di UK dan juga di US. Untuk yang Australia, UTS itu mungkin ya, correct me if I'm wrong, sekarang sudah tidak bekerja sama lagi dengan UTS karena kan Gibran lulus sejak 10 tahun yang lalu. Dan MDIS ini college, bukan tempat les, bukan college university, itu sama aja ya. Mereka punya kerjasama dengan kampus yang ada di UK dan di US. Assessmentnya sama, gradingnya sama, makanya setelah lulus itu ada logo dari UK University-nya. Masa anak pengusaha sukses dari Solo sekolahnya di sekolah yang baru berdiri setahun? Keluarga Joko Widodo ya, gue hanya menjawab sesuai dengan pengalaman gue. Gue itu assist banyak banget student, mulai dari middle class, upper middle class, sampai yang konglomerat pun ada gue tangani. Dan orang yang upper middle class, mungkin ketika itu Joko Widodo itu ekonominya upper middle class. Dia memiliki buying power untuk meletakkan anaknya di sekolah yang terbaik atau yang biasa aja sesuai dengan budget. Karena budget dia tuh bener-bener kayak bisa yang bagus, bisa yang biasa aja. Mungkin di saat itu ya udah milih yang sekolah yang baru aja, nggak apa-apa, yang penting di Singapura. Dan untuk masalah gelar dan juga kok kuliahnya cuma 2 tahun, ini menarik. Ini gue kasih tahu ke lo pada ya. Untuk kuliah bachelor degree memang hanya 2 tahun, karena yang 1 tahun itu diploma. Ya, ijazahnya terpisah. Dan diploma itu tidak wajib ikut graduation ceremony. Gue diplomanya di Malaysia dan gue nggak wajib untuk graduation ceremony. Gue cuma ambil ijazah doang. Ini ijazah gue yang dari Malaysia, gue ngambil diploma in information technology. Dan kalau gue mau lanjutin S1 gue di UK, bisa melalui top up program seperti yang diberikan kepada MDIS. Itu mereka ada top up program, bisa di MDIS-nya langsung di Singapura atau langsung berangkat ke UK. Dan terkait soal gelar, ini menarik banget ya. Di Indonesia itu selalu pada nanya, "Kak, lu setelah lulus nanti gelar lu apa?" Gak ada gelar, Beb. Ya, Bachelor of Media and Communication, tapi gelar itu tidak kita cantumkan di KTP, di ID. Kita nggak peduli dengan gelar-gelar itu. Yang penting kita kuliah, dapat ilmunya, wes, ngono kuwi tok. Sedangkan di Indonesia tuh gelar tuh bener-bener dicantumin di KTP gitu. Gue gak akan naruh gelar gue di KTP ya. Kayak buat apa? Bachelor of Media and Communication atau Bachelor Com? No, kita nggak ada yang naruh kayak gitu. Ya udah, nggak ada gelar gitu. So mungkin sampai sini paham, dan buat mengedukasi teman-teman juga semuanya, pendidikan di luar negeri itu
memang seperti itu gitu. Presiden kok plonga-plongo, sekolah SMA aja nggak lulus. Pantes kalau digugat 125 triliun oleh rakyat. Itu kan fitnah-fitnah dari kalian. Kalian menyerang keluarga Pak Jokowi, menyerang ijazah Pak Jokowi, gagal. Menyerang dengan akun Fufu Fafa, gagal. Sekarang kalian menyerang dengan alasan Mas Gibran tidak lulus SMA. Hey. Iya, pasti gagal terus ya. Karena itu kan cuma narasi aja, nggak bisa membuktikan. Masalah ijazah aja, mereka menuduh tapi nggak bisa membuktikan ya. Yang menuduh ijazah Pak Jokowi itu siapa lagi kalau bukan Roy Suryo CS, teman-teman. Nggak tahu ini kayaknya sampai Jan Etesnya ini mau dipermasalahkan ijazahnya. Nggak ada henti-hentinya ya mereka, teman-teman. Maka sekarang ayo para mahasiswa, ayo para purnawirawan, ayo para santri dan ulama, ayo kaum mojok, ayo kaum buruh, semua para aktivis, bergerak secara konstitusional untuk merubah keadaan ini, secara konstitusional untuk mengubah menjadi lebih baik. Siapa yang menghalangi? 5 saja. Waduh. Presiden mencoba menghalangi, 5 saja. Wah, ini Kalau tidak pro rakyat, maka 5 saja. Saya kira ini adalah aspirasi rakyat bangsa Republik Indonesia saat ini. wah, ini udah ngeprovokasi ya masuknya, teman-teman. Ini teriak-teriak terus si Jalpadilla. Di beberapa sesi itu selalu aja teriak-teriak, koar-koar. Kayaknya orang yang satu ini lebih enak di penjara ya kan, dikandangin gitu loh. Karena orang yang seperti ini urat malunya sudah tidak ada lagi di kepalanya gitu loh. Ini yang sangat saya sayangkan di negara kita ini. Kok orang seperti ini tidak bisa ditangkap, dipenjarakan, dan diamankan dari negara kita ini. Riza Padilla ini sudah melakukan tindakan makar loh, mau menggulingkan pemerintahan secara sah di negara kita ini. Jadi untuk Bapak Presiden yang terhormat, tolong Pak, diamankan saja orang yang seperti ini. Karena keberadaan beliau ini hanya membuat keributan dan kegaduhan di negara ini. Karena Pak Riza Padilla ini tidak memiliki urat malu lagi di kepalanya gitu. Dia hanya ingin membuat ribut dan gaduh di negara ini. Sudah tua, bangka ya kan, sudah mau bawa tanah, bukan memperbaiki diri, malah menambah dosa dan juga kejahatan. Jadi untuk Bapak Presiden yang terhormat, kami rakyat di negara ini meminta banget Pak, ditangkap saja orang seperti ini. Ini sudah tindakan makar ini. Sudah mengarah untuk menggulingkan pemerintahan secara konstitusional atau secara sah di negara ini. Itu aja sih, terima kasih. Inilah mulut-mulut comberan, ya, termasuk salah satu provokator-provokator yang ada di negeri ini. Kita semua tahu, hanya masyarakat yang bodoh, gak punya otak, yang nuruti kata-kata gerombolan-gerombolan bajingan kayak gini. Dari dulu, ya, kelompok-kelompok mereka hanya menjadi sengkuning. Tujuan awalnya apa? Tujuan apa dia? Ingin hidup enak numpang di negeri kita dengan cara mengadu domba. Itulah otak picik-picik golongan-golongan mereka dari Yaman. Aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat,
Silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Nah itu dia teman-teman untuk informasi kali ini. Kita melihat tentang Mas Gibran yang memang dipermasalahkan ijazah SMA-nya. Padahal sudah banyak pernyataan atau bukti bahkan dari Mas Gibran sendiri yang menunjukkan bahwa ijazah Mas Gibran itu asli teman-teman. Dan kemudian ini mengenai Rizal Fadilah yang dinilai memprovokasi. Bahkan ini bisa menimbulkan hal-hal yang memang negatif. Salah satunya tindakan makar seperti itu. Tadi dikatakan oleh salah satu netizen teman-teman.